Kali ini kita akan membahas exterior rendering. Cukup mudah atau relatif mudah dibandingkan dengan interior karena kita hanya mempunyai 3 pilihan untuk lighting, yaitu menggunakan sun sky ataupun background color dan juga background mapping. Di sini saya sudah mempunyai scene di mana deretan ruko-ruko saya sudah tempatkan materialnya pada masing-masing permukaan. Tapi ada baiknya kita cek atau lihat terlebih dahulu di sini. Klik in model di sini. Ketika kita lihat in model, ini adalah material semua yang digunakan pada model. Jika kita mau pilih parts unused, artinya adalah membuang material yang tidak digunakan. Kita bisa cek sendiri, misalkan untuk keramik ini saya double klik di sini, saya pilihannya adalah font, index reflection 1.3 dan sebagainya. Kita bisa melihat sendiri. Kemudian ada yang perlu diperhatikan di sini adalah jika Anda mendownload file latihan ini, ada beberapa preset yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Misalkan untuk Chrome, kita double klik. Di sini tipe presetnya mungkin hilang atau tidak tampak, maka kita harus memilih di sini metal, kemudian pilihannya aluminium dan sebagainya. Jadi saran saya adalah cek satu persatu kembali untuk semua material yang digunakan di sini. Anda dapat mempelajarinya dan melihat. Kemudian setelah kita mengatur material, maka kita akan mengatur render setting di sini. Pada render setting di sini saya gunakan width dan height-nya tidak terlalu besar, mungkin 400 kali 300 seperti itu untuk memudahkan kita lebih cepat untuk merendering. Kemudian ini saya biarkan save AGI dan sebagainya. Pada tone mapping, di sini ada pilihan Reinhardt atau kamera. Saya akan tunjukkan terlebih dahulu pada Reinhardt. Reinhardt di sini adalah auto exposure dengan memberikan sentuhan warna tone tertentu. Ini akan berbeda dengan jika kita memilih kamera. Saya biarkan dengan Reinhardt ini. Pilihan tentang Reinhardt ini nanti akan ada lebih banyak dibahas pada materi yang berikutnya, yaitu tone mapping menggunakan violet. Tapi di sini kita coba bahas atau singgung sedikit. Kemudian pada kamera kita menggunakan aperture-nya adalah f22, autofocus, white point A, kemudian yang lain-lainnya dibiarkan standar seperti itu. Di sini f22 karena saya tidak mempunyai depth of field, kemudian white point A ini adalah cocok untuk sinar matahari yang berwarna kebiru-biruan. Kemudian pada environment di sini saya memilih sun and sky untuk cahaya matahari. Kemudian pada advance saya pilih di sini pilihannya adalah path tracing. Path tracing adalah untuk seandainya kita mempunyai direct lighting, artinya sinar yang langsung mengenai objek. Sementara MLT atau Metropolis Light Transfer adalah kalau kondisinya tidak direct lighting, artinya cahayanya mungkin pantulan dari benda-benda dan sebagainya. Tetapi di sini kalau kita milih path tracing, maka kita harus perhatikan kondisi di mana tidak ada caustic, karena path tracing ini cenderung tidak menampilkan caustic. Caustic adalah cahaya pantulan dari objek-objek yang terang seperti cairan, air, kaca, dan sebagainya. Untuk itu saya pilih path tracing di sini saja. Kemudian number of threads-nya di sini saya pilih 2 karena saya menggunakan komputer Core 2 Duo. Lalu saya pilih di sini apply changes. Kita akan melihat setelah kita apply changes, tentunya kita akan klik render. Mungkin dibutuhkan waktu beberapa saat untuk muncul tampilan render dari Indigo. Jika Indigo Anda tidak tampil, kemungkinan besar komputer Anda terlalu berat bekerja, maka Anda bisa membuka langsung dari indigo.exe-nya dari folder Indigo. Mungkin ini sekarang sudah mulai terbuka, saya coba kecilkan dulu tampilannya. Perlahan-lahan mungkin akan nanti terlihat di mana hasil renderingnya adalah noisy atau noise sangat. Kemudian makin lama makin bersih dan sebagainya. Kita tunggu beberapa saat mungkin. Kelihatannya ini cukup lama karena saya menggunakan material yang cukup banyak dengan objek poly yang banyak pula karena deretan ruko-ruko seperti ini. Kita tunggu, mungkin makin lama dia akan makin jelas. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah merender ini terlebih dahulu. Saya coba tutup ini saja. Hasil renderingnya adalah dengan menggunakan setting seperti tadi adalah seperti ini. Di mana tone mappingnya yang saya gunakan adalah Reinhardt. Berikutnya, kita akan mencoba untuk menggunakan setting sky yang berbeda. Di sini kita klik lagi render setting, di mana pada render setting di sini yang akan kita lakukan perubahan adalah pada
tone mapping, kita memilih kamera. Seperti kita menggunakan kamera manual atau kamera digital, kita akan menentukan ISO. Zaman dahulu mungkin orang menyebutnya ASA. Jika kita membeli film, akan ditanya ASA berapa, ASA 100, 200, 400, dan sebagainya. Karena kondisi objek kita ini adalah berada di luar dan kondisinya mungkin kita asumsikan terang, saya menggunakan ISO 100. Shutter speed di sini adalah kecepatan buka dari lensa kamera. Karena kondisinya siang dan terang, maka saya menggunakan shutter speednya mungkin 60, artinya seper 60 detik, tidak terlalu lama untuk membuka. Kemudian exposure saya biarkan 0 tanpa f-stop. Hanya itu yang akan saya lakukan. Kemudian apply changes di sini, kemudian kita akan merender kembali. Ini hasilnya sudah saya lakukan adalah untuk merender. Kita akan melihat perbedaannya. Ketika saya klik di sini, maka ini adalah hasil rendering dengan menggunakan standar kamera. Terlihat sekali di mana cahaya dan bayangan di sini terlalu keras dan berbeda dengan sebelumnya. Karena di sebelumnya saya menggunakan tone mapping, yaitu mempengaruhi warna-warna yang tampil pada objek. Kita lihat di sini, walaupun di sini hasil rendernya belum sempurna, artinya masih banyak noise di sini, tapi kita bisa melihat perbedaannya yang cukup mencolok, yaitu pada kualitas warna dan bayangan. Terlihat di sini terlalu harsh atau terlalu tajam ataupun terlalu keras menurut saya, sehingga tone mapping dengan menggunakan Reinhardt adalah sangat saya sukai. Tapi sekali lagi ini adalah bukan masalah suka atau tidak suka, bagus atau tidak bagus, tetapi masalah pilihan dari konsekuensi dari option-option yang ada. Kondisi ketiga yang akan kita coba adalah dengan menggunakan setting yang berbeda, yaitu saya menggunakan render setting di sini, di mana sekarang yang kita pengaruhi adalah environment. Pada environment di sini kita memilih SketchUp background color. Di sini kita bisa menentukan background dari color yang ada. Saya pilih apply changes terlebih dahulu, kemudian saya tutup. Kita lihat pada window style di sini. Di sini SketchUp kita mempunyai style editing. Ketika kita memilih edit di sini khusus pada tampilan background, maka di sini ada pilihan background color. Kita bisa memilih background color tersebut. Misalkan saya ekstrim memilih warna merah seperti ini, saya klik OK. Saya uncek tanda sky di sini karena sky di sini tidak terlalu berpengaruh kepada indigo. Yang berpengaruh adalah background. Pada pilihan background di sini kita lihat sekarang langitnya seperti berwarna merah, dan ini akan menyebabkan semua pantulan cahaya dari sun kita akan berpengaruh menjadi kemerahan pada keseluruhannya. Kita akan mencoba mungkin dengan warna yang mungkin sedikit soft. Saya pilih warna mungkin agak abu-abu begitu. Oke, seperti ini mungkin. Saya klik OK. Kemudian setelah itu kita lihat di sini di mana pada bagian langitnya adalah keabu-abuan. Lalu kita render. Setelah kita render di sini, maka hasilnya akan kita lihat adalah seperti ini, di mana warna dari matahari sangat berpengaruh menjadi keabuan. Kita lihat pada bangunan ini semuanya menjadi keabuan. Di sini memang rendernya belum lengkap atau belum komplit, masih terlihat banyak noise, tapi kita lihat di sini bagaimana warna dari background tersebut berpengaruh kepada environment kita. Kita lihat sebelumnya, di sini adalah warna normal, artinya dengan sun and sky. Kita lihat pilihan backgroundnya adalah sun, sky-nya adalah di sini biru. Maka ini adalah ketika pilihannya abu-abu. Mungkin pada bagian di sini terlihat sangat terang karena memang indigo akan membuat tampilan background tersebut dari terang, kemudian makin lama makin bergradasi menjadi tampilan warna dari background kita. Saya rasa cukup di sini untuk mengetahui bagaimana kita mengatur environment sky and sky, kemudian juga background color dari rendering eksterior. Kita mungkin akan lihat perbedaan yang lainnya lagi pada tutorial berikutnya.